Halo guys, Imlek sebentar lagi nih. Kali ini pengen info akan membahas tentang 10 mitos dan tradisi saat Imlek. Tahun baru Cina di Indonesia disebut dengan Imlek. Imlek berasal dari bahasa Hokkien. Jadi ingat ya guys, Imlek bukan berasal dari bahasa Mandarin. Bahasa Hokkien adalah salah satu dari cabang bahasa Min Selatan yang merupakan bagian dari bahasa Han. Bahasa ini terutama digunakan secara luas di Provinsi Fujian Taiwan, sebelah utara Guangdong, dan di Asia Tenggara, di mana konsentrasi Tionghoa perantau adalah mayoritas berasal dari Provinsi Fujian. Di dunia internasional, Imlek dikenal dengan Chinese New Year atau disebut dengan Lunar New Year. Sebelumnya, klik subscribe dan like-nya ya, supaya tahu lebih banyak info-info lainnya. Nomor 1. Bersih-bersih rumah satu hari sebelum Imlek. Bersih-bersih rumah biasa dilakukan satu hari menjelang Imlek. Membersihkan rumah bertujuan untuk membuang kotoran yang dianggap sebagai simbol kesialan. Biasa yang masyarakat Tionghoa lakukan agar rumah tampak bersih adalah dengan menyapu rumah, mengepel rumah, serta membuang barang-barang yang tidak diperlukan. Tapi, kalau bisa bersih-bersih jangan nunggu Imlek ya guys. Kita harus membersihkan rumah setiap hari loh. Nomor 2. Tidak boleh menyapu rumah saat hari Imlek. Sebelumnya guys, tadi sudah disinggung kalau satu hari menjelang Imlek masyarakat Tionghoa akan membersihkan rumah. Tapi, lain halnya saat hari H. Hari pertama perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa sama sekali tidak boleh menyapu rumah. Karena masyarakat Tionghoa menganggap jika menyapu rumah saat Imlek, maka rezeki yang sudah datang ke rumah akan tersapu keluar. Tentu hal itu pasti akan sangat dihindari ya guys. Maka dari itu, tradisi tidak boleh menyapu rumah saat Imlek masih digunakan sampai sekarang. Nomor 3. Serba warna merah. Konon katanya, pada zaman dahulu, warna merah dapat mengusir roh-roh atau makhluk jahat. Jadi, pada zaman sekarang, warna merah dianggap sebagai simbol kesuksesan dan keberuntungan. Itulah kenapa masyarakat Tionghoa menghias rumah, menggunakan pakaian serta aksesoris warna merah pada saat Imlek. Nomor 4. Angpau. Nah, ini dia yang paling ditunggu-tunggu, yaitu amplop merah yang sering disebut sebagai angpau. Angpau berasal dari bahasa Hokkien yang berarti ang adalah merah dan pau adalah amplop. Ini merupakan tradisi di mana masyarakat Tionghoa yang sudah menikah memberikan angpau kepada mereka yang belum menikah. Makna tradisi membagikan angpau pada saat Imlek ini berkaitan dengan transfer energi dan kesejahteraan yang juga dipercaya memperlancar rezeki di kemudian hari. Jadi yang sudah menikah jangan pelit-pelit ya, bagi-bagi dong sama Mimin. Hihihi. Nomor 5. Kumpul keluarga. Tidak hanya pada saat lebaran saja nih guys. Imlek juga menjadi waktu yang tepat untuk mengunjungi sanak saudara. Biasanya kumpul keluarga dilakukan pada malam sebelum perayaan Imlek. Seperti kumpul keluarga pada biasanya, masyarakat Tionghoa akan mengadakan makan bersama. Momen ini digunakan masyarakat Tionghoa untuk mempererat tali persaudaraan, supaya keluarga tetap utuh dan bersatu. Nomor 6. Hidangan khas Imlek. Hari raya apapun akan terasa kurang jika tidak menyajikan makanan wajib perayaan tersebut. Sama halnya seperti saat perayaan Imlek. Hidangan khas Imlek seperti mie, kue keranjang, kue lapis, dan buah jeruk menjadi makanan yang wajib pada saat Imlek. Arti dari makanan itu sendiri adalah mie merupakan lambang dari panjang umur. Kalau kue keranjang yang manis dan lengket memiliki fungsi untuk membuat hubungan kalian menjadi manis dan lengket. Kue lapis sendiri memiliki arti agar dapat rezeki berlapis-lapis pada tahun itu. Nah, kalau jeruk melambangkan keberuntungan.
Jadi, jangan heran ya kalau banyak dari makanan tersebut ramai dibeli pada saat Imlek. Nomor 7. Pantang makan bubur. Jika tadi kita membahas mengenai beberapa makanan yang wajib pada saat Imlek, maka lain halnya dengan bubur. Bubur menjadi makanan yang pantang disajikan ketika Imlek. Kenapa ya guys? Karena bubur dianggap sebagai simbol kemiskinan. Tapi Mimin makan bubur setiap pagi. Gimana ya guys? Tapi tenang aja nih, karena tradisi ada pada saat Imlek aja. Nomor 8. Dilarang membalikan ikan saat menyantapnya. Dalam tradisi Imlek, masyarakat Tionghoa dilarang membalikan ikan saat menyantapnya. Tapi tidak hanya itu, masyarakat Tionghoa juga harus menyisakan ikan yang disantapnya untuk dinikmati keesokan harinya. Kenapa ya guys? Karena hal itu merupakan lambang dari nilai surplus untuk tahun yang akan datang. Surplus apa surprise ya guys? Surplus berarti nilai lebih. Maka masyarakat Tionghoa percaya jika tidak membalikan ikan saat menyantapnya, akan ada nilai-nilai lebih untuk tahun yang akan datang. Nomor 9. Petasan dan kembang api. Kayaknya sih udah biasa ya guys, dari setiap perayaan hari besar pasti nggak jauh-jauh dari petasan dan kembang api. Tapi ingat ya guys, jangan bermain petasan dan kembang api berlebihan. Dan untuk adik-adik, jangan bermain petasan dan kembang api tanpa didampingi orang tua. Dalam perayaan Imlek sendiri, kembang api merupakan cara untuk menakutkan roh-roh jahat. Konon katanya, suara keras pada kembang api akan membuat roh-roh jahat ketakutan. Ya takut ya guys, Mimin juga takut suara petasan. Abis ngagetin sih. Tapi tenang, Mimin bukan roh jahat kok. Nomor 10. Pagelaran barongsai. Nah, ini juga yang ditunggu-tunggu saat Imlek. Barongsai atau tarian singa ini merupakan tarian yang diyakini bisa membawa keberuntungan dan biasanya dimainkan oleh 2 orang. Sebutan barongsai sendiri merupakan cerminan akulturasi Cina di Indonesia. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng. Sementara sai dalam bahasa Hokkien berarti singa. Tapi nama asli barongsai dari Cina sendiri adalah wuxi. Di dunia internasional, barongsai lebih akrab disebut lion dance. Klik subscribe dan like-nya ya, supaya tahu lebih banyak info-info lainnya.